Kita selalu diingatkan di sini. Ibadah yang berkenan kepada Tuhan cuma satu cara kan. Selalu diingatkan kepada saudara Ibrani pasal 12 ayat 28. Kita baca lagi ayat itu. Nah. 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jadi cara yang berkenan kepada Tuhan bukan cara GPPS. Bukan cara Pantai Kosta, bukan cara gereja manapun. Cara yang berkenan kepada Tuhan cuma satu. Hormat dan takut. Ya. Kan saya ini lahir Pantai Kosta, saudara. Jadi dari kecil yang saya tahu ibadah tuh harus tepuk tangan. Kalau tidak tepuk tangan sepertinya tidak berkenan kepada Tuhan. Dan bayangkan kalau kita di sini, kadang-kala saudara dari pertama sampai habis tidak tepuk tangan. Lalu, apakah ibadah kita tidak berkenan kepada Tuhan? Saya sudah lihat dan alami sendiri. Apa ada yang bertepuk tangan tanpa hati? Iya. Tepuk tangan. Ternyata tepuk tangan kan tidak hanya di ibadah. Loh, tepuk tangan yang lebih meriah itu di konser. Konser duniawi. Loh itu lebih meriah daripada tepuk tangan saudara. Tepuk tangan di acara sepak bola lebih meriah daripada tepuk tangan di gereja. Itu. Angkat tangan. Apalagi saudara. Ya, bayangkan saya lihat. Loh. Orang-orang dalam kekaguman tertentu. Waduh ya. Mereka bisa, wah ada yang tepuk tangan, ada yang sambil melompat. Loh, itu puji siapa coba? Puji orang yang mereka suka. Kita katanya memuji Tuhan. Tuhan mana? Tuhan itu Tuhan atas segala Tuhan. Raja atas segala raja. Tadi bilang apa? Kalimat awal tadi. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Coba. Kerajaan mana yang tidak tergoncang? Kerajaan mana? Tidak ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Selain kerajaan Allah. Selain kerajaan sorga. Nah kalau ya, kepada hal-hal duniawi. Membuat banyak orang tercengang. Aduh. Jutaan orang like. Oh Tuhan. Lalu siapa yang tidak like? Orang Kristen. Orang Kristen. Terhadap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tidak ada yang memberi pujian. Malah pujian. Terpesona kepada hal-hal yang tidak pernah menguntungkan saudara. Coba. Saudara yang apa? Nomor 1 like. Nomor 1 share. Ini ada apa dengan manusia Kristen masa kini? Ada apa dengan gereja masa kini? Lalu kita semua tahu kalau kita sudah hidup di ujung dari akhir zaman.
Yang saya selalu bilang ke saudara, bayangkan kalau ini zaman akhir, ya, taruhlah begini. Oh, ini zaman akhir. Nah, kira-kira terhadap kedatangan Tuhan, ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, kira-kira kita mungkin sini. Betul-betul sudah di ujung dari ini zaman akhir. Kan semenjak Yesus datang dia bilang itu zaman akhir. Tahu dari mana? Dia bilang bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Berarti zaman akhir sudah. Kapan? Sejak Yesus datang pertama kali. Sudah zaman akhir itu. Sekarang 2025. Aduh, saya pikir. Yang kan saudara. Dan orang tidak ada yang takut. Oh, makin hari semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Dan tidak ada lagi yang menyiapkan diri. Tidak ada. Justru kalau boleh, dorang doa puasa supaya Tuhan tidak jadi datang. Surga kasih pindah jadi bumi Tuhan. Orang tidak usah mati-mati. Apa ini ada apa dengan gereja sekarang? Semua umur panjang. Ini tahu DP panjang sampai berapa ribu. Yang kan saudara, maunya umur panjang. Nanti habis itu waktu engkau sosaki, kau minta-minta mati. Nah, Tuhan bilang, lo nggak ada kan suka tuh umur panjang tuh. Biar sosaki, so boleh bangun, biar umur panjang. Langkah bodohnya. Kadang-kadang pikir, bukan main manusia. Ini kan masalah ajar. Padahal saudara, dari awal Yesus mengajar murid-muridnya. Dia ajar tentang indahnya sorga. Bayangkan itu kata penghiburan untuk mereka. Kalau orang, kalau baca cerita sorga itu nanti kalau ada orang mati. Ini kan, lihat. Kalau tidak gereja saya tahu balik. Orang akan rasa luar biasa itu pendeta kalau dapat mendoakan saudara sampai umur 200 tahun belum mati. Ya heran. Ini tahu dari mana pikiran. So bilang akan Tuhan bilang 70 tahun. Kalau kuat 80. Ya Alkitab yang bilang, emangnya tak ada tambah bagaimana? Ini umur panjang, sampai 80 umur panjang terus. Maksudnya apa ini umur panjang ini? Emangnya menurut saudara Paulus umur berapa? Kong mati. Yesus kan orang semua so tahu. Yesus 33 setengah, ya, itu perhitungan kasar seperti itu. 33, kong orang umur berapa? Maunya umur panjang. Jadi menurut saudara Yesus ada umur panjang. Dia umur hidupnya apa? Selama-lamanya. Ini karena salah mengerti. Akhirnya salah berpikir sama orang. Cuma satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah. Kerajaan sorga. Ini kok ada orang yang rindu masuk dalam kerajaan itu. Pulang kepadanya. Kok ini? Bayangkan ini gereja akhir zaman saudara. Jangankan yang duduk yang mendengar. Kalau dari mimbar di YouTube sekarang, oh Tuhan. Pokoknya orang paling suka aja. Kalau pagi-pagi kemarin kong apa? Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah bangun hari ini. Lindungi kami sepanjang hari. Jauhkan dari mara bahaya. Apa lagi? Yesus gembala yang baik. Kepada saudara ini sudah berulang kali nih diulang-ulang ini. Ini bulan ini ya.
Mazmur 23 itu toh. Apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Aduh kok ini kok aneh. Hah? Doamu apa cocok dengan firman Tuhan? Nah kalau saya berdoa seperti firman Tuhan, ada yang ini pendeta ini terlalu negatif dia. Siapa bilang kamu yang tidak percaya Alkitabmu? Paulus Roma pasal 8 dia bilang apa? Sepanjang hari kami diperhadapkan dengan kematian. Kong orang lebih bagus dari Paulus. Aduh, pusing. Lihat. Seperti ada tertulis. Oleh karena Yesus. Oleh karena Tuhan, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Jangan baca Alkitab apa tuh? Baca buku apa? Kalau khotbah yang kau dengar, sungguh didasarkan atas Alkitab, nyana mau salah. Ini nih. Harusnya saudara tahu, kalau isi Alkitabmu seperti ini, waktu ada pengkhotbah yang coba menyimpang dari ini, saudara tahu itu bukan dari Tuhan. Saudara mesti tahu, ya, sampai orang mati. Orang itu dalam kebahagiaan. Bukan cuma ketika kita hidup. Bahaya maut tak dapat membatalkan kasih Tuhan, rasa syukur kita, pujian, penyembahan kita kepada Tuhan. Loh, Dia itu segalanya. Mati sekarang pun orang bahagia. Bukan kebetulan entah tadi subuh kali ya, tadi. Sekitar jam berapa sih tadi? 2:30 tuh. Ya. Saya tiba-tiba lihat ada video yang muncul di YouTube yang direkomendasi. Ada penyanyi yang sekian waktu menjadi salah satu yang kami sukai. Mungkin saya. Ya. Masalahnya ini orang dia gabung di grup yang Pantatawa. Grup rohani. Ada dorong pesoknya Tamang 1, dorong Petamang 1 itu pelawak. Dia suka sekali melawak. Jadi dia mau apapun itu sampai yang paling serius pun bisa jadi bahan tertawaan. Dan orang ini beda sekali. Paling dia senyum. Kalau dia yang menyanyi pasti dia menangis. Ini laki-laki saudara. Tadi subuh saya lihat video yang diberi judul Prodigal Son, Prodigal Come Home kalau tidak salah. Gitu. Jadi anak yang terhilang pulang. Itu judul videonya. Yang kemudian saya klik, oh rupanya saya baru tahu. Ya. Dia kelahiran tahun 1962. Jadi sebenarnya ya belum tua. Ya. Usia-usia kita lah. Toh? Rupanya entah dia yang tulis atau siapa yang tulis ya, biografinya diberi judul Anak yang Terhilang Pulang Rumah. Ya, saya memang enggak bilang namanya atau bilang aja. Itu masalahnya dia bercerita saudara tentang, jadi dia beberapa kali dapat Grammy Award ya, toh kalau enggak salah. Dapat Grammy Award ya. Michael English. Nah, dia itu mulai dari penyanyi gereja. Waktu mulai terkenal,
Dia menyanyi sekuler. Wah itu jatuh bangun saudara. Oh saya tahu sekali. Ya, orang ini. Dulu dia salah satu pembawa acara, salah satu host di TBN masalahnya. Jadi saya pertama kali tahu orang ini dari dia pembawa acara di televisi rohani yang kami tonton. Lama-lama hilang. Nah itu. Mengapa dia kemudian disebut, dia menyebut dirinya juga seperti itu. Anak yang terhilang, yang kembali pulang. Nah itu dia tidak malu-malu saudara untuk bercerita. Jadi dia setiap kali dia orang bilang sukses jatuh. Tiap orang bilang sukses jatuh. Iya saudara. Jadi kalau cuma mau bilang dia ini terkenal sekali. Di grup itu justru saya lihat video itu grup di mana dia ada di situ saudara. Grup itu semakin terkenal justru gara-gara dia salah satu anggota. Salah satu anggota grup band rohani itu. Dan dia bercerita tanpa malu-malu. Ini laki-laki kompa menangis lain-lain saudara. Pemodel. No? Jadi dia bercerita saudara napa air mata dan ingus baku bawa semua. Oh, bercerita. Dan dia bilang saya sekarang bersyukur. Setiap kali kata dia kaki bangun. Dia tanya pada DP istri. Maksudnya benarkah kita ada di grup band rohani ini? Sampai begitu saudara. DP syukur. Nah kalau ini penyanyi, terkenal dengan DP suara, dianggap berhasil di dunia sekuler sebenarnya. Dan kini dia sesali semuanya. Dia cuma suka menyanyi untuk Tuhan. Kok bisa ya orang masa kini sampai pendeta menyanyi itu lagunya war-war. Live lagi. Saya mau tanya, kok menurutmu apa kau sedang sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan? Sedangkan saya tahu-tahu ini orang ini, dia hidupnya dapat dari dia penyanyi. Kok dia mempersembahkan pujian pada Tuhan? Kok ngaku siapa? Nggak dapat doi dari lagu itu. Dan aku bukan kasih pak Tuhan tuh suara. Kasih pak Tuhan tuh hidup. Kasih pak hantu. Ya kan saudara. Orang lain mari orang ini jadi radikal. Tuhan semua datang. Seberapa radikalkah kita ini terhadap kedatangan Tuhan berapa? Mengapa kau begitu sulit untuk menikmati hadirat Tuhan? Kenapa? Kau tidak cinta Tuhan. Orang kalau tidak cinta Tuhan dia tidak rindu pasti. Ya kan kalau saudara datang di ibadah, datang cuma karena ya ini kan hari Minggu. Memang kita belum baru 5 menit saudara sudah cari tidur. Kenapa? Karena memang kau tidak rindu. Boro-boro takut dan hormat kepada Tuhan. Kan saudara. Sementara kita ini menyebut diri kekasih Tuhan. Tuh sahabat dekatnya. Apa lagi? Kekasih marnya tidak rindu. Kekasih apa lah itu? Kekasih Yesus. Mar menyanyi for bulan. Menyanyi for bulan lah. Gunung-gunung. Tuh perempuan di mana tuh dia puji-puji. Loh, saya bicara seperti ini kan bukan karena kita ini mau menyanyi. Saya bilang ke saudara yang kan dulu rasa-rasa enggak pernah jadi penyanyi mar. Kalau yang namanya lagu, pagi kalau pagi biar bangka nih jare-jare. Oh yang namanya menyanyi kan dati besok mau pi kantor. Mau tahu-tahu bangun pagi. Mau bangun pagi. Kalau maring pulang somo malam.
Toh, mau bangun pagi, kandati itu. Toh, menyanyi sampai hampir siang. Coba. Jadi kalau mau menyanyi, ya nggak usah bilang di sini leh. Suatu orang ini kalau menyanyi, pokoknya tahu diri. Toh, lebih soalnya kalau ada orang yang mau iringi, toh, mau bermain gitar akang, aduh. Orang semua mau menyanyi, ya no. Itu semua orang so sakit telinga, orang tetap menyanyi. Kau memuji siapa? Ya, memuji yang dipuji oleh dunia ini. Cuma kekasih Tuhan yang sungguh-sungguh akan memuji Dia dalam rasa cinta yang tulus. Oh, menyanyi dengan kerinduan. Tuhan, kapan aku akan tiba di sana? Dan gabung dengan malaikat di sorga. Mempersembahkan penyembahan. Untuk Dialah yang hidup. Kalau semua yang ada padamu. Tuh, doi, harta semua. Tuh. Semua dari Tuhan. Nafas dari Tuhan. Kok bisa tidak memuji Dia? Yang orang puji Cristiano Ronaldo. Coba ini. Kayak dia kasih apa bang kok? Yang dipuji Justin Bieber. Nah, cuma itu soalnya yang kita tahu. Yang lain tahu. Yang dipuji Justin Bieber. Kok kayak apa dia kasih apa bang kok? Tuhan yang katanya pemberi nafas kita. Sampai hari ini. Kok suka kasih apa Pak Tuhan? Bukankah sampai orang menyanyi sampai putus nafas. Tidak bisa membalas kebaikannya. So tahu. Ini malah kandati kaki patah. Keseleo. Itu. Dia kanan. Sampai jatuh peduli pokoknya. Sampai dalam hati dong. Bukan main Tuhan tolong. Tuh, ini gereja masa kini. So tahu kalau orang tidak bisa balas kebaikan Tuhan. Toh, kayak saudara mau kasih derma berapa toh? Hah? Berapa engkau perpuluhan? Sedang kasih 1 triliun, kebaikannya, kemurahannya tak terbayarkan. Kok pandang enteng minta ampun Pak Tuhan? Terus dia kan sadar. Ternyata apapun yang orang baking, tak terbayarkan, tak terbalaskan yang dia lakukan dalam hidup kita. Loh, artinya kalau begitu sembah Dia, beribadahlah dengan sepenuh hatimu. Dalam kerinduan, dalam hormat dan takut kepada Tuhan. Ini so kala maring yang tidak hormat pada Tuhan, sekarang so datang tetap saja yang tidak hormat. Oh, saudara. So itu kok pendeta ini dia. So itu bagaimana dia gereja mau tambah orang? Lah, saya lebih takut kalau hadirat Tuhan tidak terjadi. Oh, saudara datang semua kok kita nak nikmati hadirat Tuhan. Saudara pikir apa saya puas dengan ibadah itu? Kalau 2 orang saja. Oh, dan orang nikmati hadirat Tuhan. Loh, berarti kan Tuhan hadir. Dia berkenan terhadap ibadah itu. Loh, itu lebih indah dari pertemuan manapun. Oh Tuhan tolong. Oh no, orang sini 300.000 orang. Bukan 3 juta orang. Kon Tuhan tidak mau menyatakan kehadirannya. Mar presiden hadir. Bukan mainnya manusia mana. Ini tuh orang gereja masa kini tuh. Dulu saya pernah baca di renungan harian itu. Katanya ada seseorang yang usil menelepon gembala gereja. Ini di Amerika. Saudara. Waktu itu yang jadi presiden Amerika Bill Clinton.
Dia telepon Pak Bill Clinton pe pendeta. Kong telepon, selamat pagi Pak Pendeta. Cuma mau tanya Pak, kira-kira apa perasaan Bapak kalau Bill Clinton hari ini tidak masuk gereja? Yang kan nih orang. Pertanyaan Pak Gembala, kira-kira apa perasaan Bapak kalau hari ini presiden yang tidak masuk gereja? Kalau sudah tahu Gembala itu bilang apa? Wah, saya tidak tahu ya. Yang saya takut kalau Tuhan tidak berkenan terhadap ibadah kami. Kalau Tuhan menyatakan diri dia tidak mau hadir dengan kami, itu yang saya takut. Kalau presidennya tidak mau datang, itu kita tidak pernah pikirkan. Coba. Kalau saudara gimana? Saya mesti bersyukur karena kita ada datang. Saya bilang Akang, itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya. Saudara semua jadi penghujat Tuhan dan kerajaan itu tidak goncang. Indonesia boleh tidak goncang? Namanya juga Indonesia. Tapi kerajaan Allah, kerajaan surga, semua orang bersatu kong hina apa Tuhan Yesus. Kok rubuh tuh kerajaan surga. Ya kasihan. So bilang Akang sedangkan setan di atas segala setan. Tuh Lucifer dan kawan-kawan. Memberontak di surga berapa lama dia ambil kau lempar. Ada pendeta yang saya suka dipecara baca cerita dia bilang, memangnya waktu Tuhan buang itu Lucifer kong Tuhan di surga. Tuh, kong siapa lagi yang mau menyanyi di sini? Kenapa tuh Lucifer dengan dia bawa ribuan malaikat. Kan diduga sepertiga malaikat surga. Iko rombongan Lucifer. Ya. No kalau Lucifer itu DPWL berarti DP Singers iko semua. Gong, jadi kata di surga sudah ada lagu. Yang kan ini. Kau habis pikir. Toh? Sedang Lucifer tahu-tahu itu malaikat luar biasa. Tuhan yang namanya asal dari lempar apalagi angko. Itu yang saya taruh di dalam hidup saya, dalam hati saya. Saya kasih peringatan, Tuhan yang tidak ada angko, Tuhan yang tidak rugi. Jadi saya sendiri memantapkan hati. Yang saya takutkan adalah kalau Tuhan justru tidak mau menyatakan kehadirannya. Nah itu tadi bayangkan, baru dari lagu pertama rasa-rasa soalnya anak pertama nyanyi. Rasa kagum kepada Tuhan itu luar biasa di hati. Kayak apa saudara? Karena saya tolong Tuhan. Kong kita mau kasih apa lepas Tuhan? Baking salah dan Tuhan ampuni. Baking salah dan Tuhan ampuni. Baking salah dan Tuhan masih saja memberimu hari baru. Toh? Untuk perbaiki itu tadi yang ada salah toh. Kelamarin engkau salah toh. Bayangkan ini bulan Maret. Januari, Februari salah semua. Kok masih ada engkau bulan Maret. Harusnya kan, oh Tuhan. Terima kasih. Siapakah aku? Siapakah aku yang engkau kasihi? Harusnya kan begitu. Oh, selamat orang yang menyanyikan tuh lagu. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Coba saudara. Tuhan biji mata siapa di sini? Apa? Orang mau Korea DP biji mata? Kenapa? Dengan segenap hati. Kenapa? Korea aja tapi biji mata. Ada? Dan bayangkan orang ini kata Tuhan biji mata. Maksudnya apa? Ini boleh orang Korea. Kok siapa seorang? Siapa seorang? Nah itu. Ya, jadi pemazmur waktu tulis, siapakah aku?
jadi biji matamu Tuhan. Bayangkan saudara, kira-kira kalau bapak-bapak DP istri biji mata atau tai mata? Saya tanya dulu ini ya, para suami. Tapi istri, kalau tai mata kan, dengan ini dia bagus kalau nggak ada. Tuh, coba kalau saudara ini, oh ini jemaat ini biji mata. Tuh. Kalau tuh orang kan istilah orang Manado, doh dia ini mama pegula batu. Udah dia ini mama pegula batu. Jadi maksudnya mama ini biar nyanda ada sapa-sapa, nyanda ada apa-apa, jangan sampai nih gula batu ini kok hilang. Kalau Tuhan dia bilang apa? Kamu biji mataku, bukan gula batu. Biji mata. Gula batu. Lebih saya kalau sosaki gula. Saya dengar pas apa itu hari. Oh ses. Ya, kenapa dokter bilang ya enggak ada gula putih, gula merah. Pokoknya kalau gula ini boleh. Toh, mau putih mau merah semua DP nama manis toh. Ini boleh. Oh tak kira kalau gula batu boleh. No? Jadi kalau angkot cuma gula batu, lebih soalnya kalau mama diabetes. Maksudnya apa gula batu? Nggak usah datang-datang. Mama diabetes. No? Karena kan gula batu, nggak usah datang. Mar kalau biji mata, mau kore, gambaran nih. Tuh orang jangankan kore, angin tiup kong tamaso abu, saudara langsung tak begitu tuh mata. No? Bayangkan Tuhan lengkapi kita dengan gerakan refleks. Saudara bukan nanti kalau angin tiup kong, mana aku tadi DP saklar mau berkedipnya nada, ya. Jangankan mau masuk abu, orang pe begini aja saudara ikut begini, ya enggak rencana. Ada tabayang begini, sesuatu mau kena di mata, kok langsung refleks. Tak tutup mata sendiri. Itu siapa yang ciptakan? Tuhan. Tuh dia nama gerakan refleks. Ya, mata langsung melindungi biji mata. Nah bayangkan kalau orang disebut biji mata Tuhan. Orang Tuhan be biji mata. Kong Tuhan dan orang be apa? Coba. Orang suka sekali jadi Tuhan pe biji mata. Kong Tuhan itu jadi orang pe apa? Tai mata. Dia cuma bangun pagi nih bersyukur Pak Tuhan. Habis itu sepanjang hari dia dengan setang. Itu orang kumanya nak puji setang ses. Saudara puji matahari. Tuh, wah. Wajahmu seperti matahari. Bidadariku. Udah apa leh. Mana? Sepanjang malam engkau kurindukan. Tidak pernah rindu Pak Tuhan. Kenapa dia semua bastori? Ya toh. Kita ini Tuhan pe biji mata. Kong Tuhan dang angko pe apa? Coba kok saudara. Torang senang sekali, bahagia sekali Tuhan pe biji mata kata torang. Kong torang kok Tuhan. Kalau Tuhan kok angko pe apa? Ya kan. Harusnya kan sadar saudara. Bayangkan ini 2025 tanggal 2 Maret. Oh Tuhan udah. Nyak lama leh. Kage so Natal kote. 2026. Lalu saudara dengan berbagai kemungkinan orang meramal, maksudnya melihat kejadian di sekeliling. Oh kayaknya ini 2030 ini orang sobak ayah semua. Ada yang bilang cuma ingat ini nyak sampai 2026. Coba saudara.
Nah, kalau Tuhan sampai hari ini dia terus saja melindungimu. Udah dia ini kita biji mata. Betul-betul ini di luar dugaan ini. Saya mesti pendahuluan khutbah hari ini seperti ini, saudara, betul-betul ini di luar dugaan. Taruh di hati, Tuhan mengasihi kita. Sangat. Kita tuh sangat dikasihi. Ya. Kalau coba saudara lihat, waktu ada orang yang sayang sekali Pak Saudara. Ya. Dia sampai marah sekali. Ada kan orang lain kali baku dapat yang orang model begitu saudara. Ya. Dan saudara suka sekali. Bayangkan ketun dia takut sekali kita cilaka. Saudara suka sekali. Dia suka saya ingat bila perlu ngana jampi mana-mana. Ngana mesti di sini. Toh? Daripada engkau cilaka. Apa ada ponakan di Bitung, ya. Kecelakaan dia kuliah di Bali, kong cilaka. Oh. Waktu dia cilaka, dia telepon DP mama, dia celaka hari Jumat, dia telepon hari Minggu, kalau enggak salah. Ya. Nanti so lewat dang, baru dia telepon, dia tanya dulu, "Ma, sehat-sehat?" Dia bilang, "Iya kayak masuk. Mama pe jantung yang enggak apa-apa." "Enggak ya, bagus-bagus. Kayak apa kok teh?" "Oh, ya cuma mau bilang mah, kita kok ada cilaka." "Hah?" Jadi dia tanya dulu kayak gitu, kok sementara sakit jantung. Loh, ya enggak, mama baik-baik saja. "Oh, iya mae. Kenapa kita ada cilaka napa mae?" Nah, kenapa? Robek. So manjaya di belakang. So manjaya. Jadi memang, "Hah? Bagaimana? Ada tak bagaimana ngana?" Sudah. Yang kedua ya. Kalau mau dengar cerita saya sendiri renung-renungkan. Oh Tuhan, kira-kira ini apa maksud Tuhan? Oh. Katanya dia semalam DP Tamang telepon. Daripada ngana cuma baba diang di rumah, orang datang ambil pi makang. Ngana ndak usah bawa motor, nanti orang jemput. Oh kan? Oh justru kan dapat perhatian tare. Oh, jadi dia ndak bawa motor, dia gonceng. Kalau dia pikir semalam kok ndak usah pakai helm. Ya kan cuma bagonceng. Dan apa? Nah itu, kalau cuma mau dengar DP cerita saudara ya masuk akal sekali. Karena dorang ini bukan ugal-ugalan. Berhenti di lampu merah. Lampu merah. Dia DP Tamang berhenti. Kong motor dari belakang. Laju sekali. Ini motor mau cari rebe tuh lampu merah. Dia nih mau lampu merah, dia mau terus. Kong dia bage pada orang, bayangkan. Ada berhenti di lampu merah, kong ini motor bage saudara. Hah? Kita udah dengar cerita. Hah? Kong waktu dokter tanya bagaimana kejadiannya, dia tidak dapat ingat sama sekali. Dia cuma dapat ingat yang terakhir dia ada pegang HP. Jadi waktu di lampu merah dia ada sementara lihat HP. Nah itu, cuma itu tuh yang dia ingat. DP kejadian seperti apa dia nyanda ingat. Yang jelas waktu dia sadar ini badan sama so biru. Jadi berarti dia tak gulung-gulung mungkin. Oh, kan dia kan yang bagonceng. Nah, belum lagi kan so di lampu merah. Ada pegang HP. Jadinya enggak pegang tuh. Kalau cuma mau bilang ke yang salah. Itu udah batabrak tuh salah. Bayangkan ini udah berhenti di lampu merah. Ini bukan udah jalan pelang.
Toh? Oh robek lumayan. Toh? Jadi ya yang kita mau cerita karena DP mama langsung bilang, oh kalau begitu kan dokter bilang tidak boleh naik pesawat dengan luka seperti itu. Ini boleh. Nanti soalnya pengaruh itu waktu dia ada di atas itu akan pengaruh di syaraf. Jadi tidak bisa, ini boleh terbang maksudnya. Kan DP mama langsung bilang, aduh kalau begitu kan mesti pulang. Tuh. Siapa mau liang ada di sana? Ya kalau di sini kan mungkin bisa dipijit kan atau pergi di mana begitu toh dikontrol kepalanya dan yang lain-lain. Nah ini kan orang tua perhatian. Ini anak langsung bilang, oh jangan mama biar Jo. Nanti besok mau picabu benang, nanti kita mau tanya Pak Dokter kalau kita boleh terbang. Siapa tahu tuh hari itu nih boleh, sekarang so boleh. Sekarang dia lagi di Bitung. Ya, karena dokter bilang boleh, napa obat anti nyeri. Boleh karena mau pulang dulu, pulang di Manado ini, obat anti nyeri. Toh, nanti sebelum terbang angkau minum di obat. Kong, dia so minum tuh obat anti nyeri. Kong, waktu pesawat mau take off, waktu mau naik saudara, dia bilang aduh mama, tapi kepala dapat rasa mau meledak. Jadi karena kan ini baru mau take off, ada minuman di situ. Jadi tuh obat anti nyeri dia langsung kunyah. Jadi berarti so dua dia ada makan. Tadi sebelum naik ya waktu mau take off dia langsung kunyah kata tuh. Apa? Ini yang saya heran adalah yang gonceng dia robek kakinya. Yang tabrak dia luka-luka cuma. Yang flau dia. Tuhan waktu mau menyatakan kemurahannya, ada saja cara Tuhan. Kalau saya sih melihat semua peristiwa itu begitu. Apapun itu, saya tidak melihat nanti peristiwa itu terjadi pada orang lain. Terjadi pada kita. Kita langsung Tuhan, kaget kita ada salah. Langsung begitu saya selalu mulai dari itu. Tuhan ampun kalau kita ada salah. Kalau saudara bilang, belum apa-apa dia bilang kita salah. Ya ampun, orang ini orang. Waktu teguran Tuhan datang, toh, waktu sesuatu terjadi, langsung cek. Ini apa? Ini ujian atau hukuman? Coba kok saudara, belajar. Toh, saya tidak bilang saudara ini loh. Sampai tak biasa saudara kita ini. Ya. Jadi maksudnya terjadi apapun, oh Tuhan ampun kalau kita ada salah. Ya. Jangan biarkan aku tidak menyadari kesalahanku. Lain kali kan orang begitu. Orang pesalah, orang paling sulit untuk sadari. Tuh. Bukan cuma paling sulit disadari. Apa? Sampai sudah diperingatkan saudara nih mau sadar. Bila perlu saudara marah. Tuh. Tidak mau dinyatakan bersalah. Sekalipun saudara rasa sekali kalau itu anggap bersalah. Nah itulah manusia. Sekali lagi saudara, saya melatih diri. Pokoknya tiap kali bangun pagi waktu mau berdoa, Tuhan ampuni hambamu kalau ada yang salah. Iya begitu saudara. Kenapa? Jangankan dalam tindakan. Berpikir salah itu salah. Saudara nanti mau hitung salah kalau so terbukti dalam tindakan. Belum lagi kalau nanti kalau nanti dapat tahu. Dia so backing tapi belum dapat tahu. Ini kan begini nih. Ini calon-calon neraka nih kalau model begini nih. Harusnya Tuhan ingatkan aku. Kalau ternyata ada yang tidak berkenan kepadaku, jangan biarkan aku tidak tahu Tuhan. Itu saudara. Bayangkan doa saya begini. Ya. Tuhan,
Jangan biarkan hamba berpikir hamba sedang melayani jemaat dengan benar. Iya saudara. Jangan biarkan Tuhan. Tak pikir-pikir itu benar padahal di hadapan Tuhan salah. Oh jangan biarkan itu terjadi Tuhan. Tuh. Kalau ada yang mesti dirubah. Kalau ada yang salah jangan sampai kita tahu. Itu doa saya saudara. Gitu. Kenapa? Orang ini orang. Roh Kudus ada untuk membuat kita insyaf terhadap keadaan kita. Itu kan salah satu fungsi Roh Kudus. Fungsi Roh Kudus bukan cuma mengingatkan, menunjukkan orang pesalah. Saudara pesalah dah. Itu saya waktu bilang saudara pesalah. Loh ini kita tiap hari bilang begitu Pak Tuhan. Saya tanya ini. Orang mau bajalang Tuhan. Kaki ada salah tadi. Ampuni kami Tuhan. Kalau ada yang salah. Itu mau bajalang. Ini tahu bilang bagaimana Pak Saudara. Tahu? Sekali lagi saudara ini bukan. Ini pendeta ini dia paling suka menghakimi orang. Ya ampun. Justru saya sampai mengingatkan saudara. Kenapa? Karena ini selalu saya ingatkan kepada diri saya sendiri. Tahu? Jangan biarkan aku menganggap benar. Padahal kau ternyata salah. Bayangkan, saya pengajar kebenaran. Nah bayangkan kalau yang saya ajar kepada saudara salah. Itu tuh, loh kita nih mau masuk neraka. Tidak mau dihukum karena saya mengajar salah. Ini doa saya. Tolong Tuhan. Bayangkan kalau itu kan Yesus berkata-kata. Ini lihat. Kalau ia datang ia akan ini Roh Kudus maksudnya. Kalau Roh Kudus datang, ini Yesus perkataannya. Kalau Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Justru Roh Kudus ada padamu. Kamu diingatkan hati-hati Tuhan mau hakimi engkau. Gitu toh. Itu tuh fungsi Roh Kudus. Kalau sungguh Roh Kudus bekerja di dalam kita. Kalau Roh Kudus bekerja di ibadah ini. Itu harus terjadi. Nah. Bayangkan Tuhan menghukum. Oh iya tunggu dulu. Tuhan menghukum teman-temannya Ayub. Kenapa? Itu perkataannya kalimatnya begini. Ya. Perkataan teman-temanmu itu tidak berkata benar tentang aku. Cuman itu ayat itu dia Ayub 30 tuh. Jadi oh Tuhan jangan biarkan aku berpikir aku sedang mengajar kebenaran. Padahal kebenaran yang tidak sungguh-sungguh benar. Loh saya dituntut. Ini pikirannya enggak tako. Oh, seperti yang saya bilang ke saudara. Bagaimana kalau kita rubuh kok mati? Nyala Tuhan bilang, nah, toh disuruh ajar kebenaran kok. Kebenaran itu kebenaran menurut Allah. Kebenaran menurut firman-Nya. Bukan kebenaran menurut orang. Setelah Tuhan, ini lihat ya. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman. Ini Ayub 42 ayat 7. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Ini Tuhan yang bilang ya. Murkanya menyala kepada ini teman-temannya Ayub yang sedang menghakimi Ayub. Kenapa? Lihat. Bukan karena mereka menghakimi yang salah. Bukan ini. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku. Saudara pikir gampang. Mau bicara tentang Tuhan. Bicara tentang Allah. Bicara tentang firman-Nya.
Lalu dibicarakan dengan cara yang salah. Ya. Berbeda dari maksud Tuhan. Loh, tidak boleh murka Allah menyala terhadapmu. Waktu kau membicarakan Tuhan dengan tidak benar. Apa saya tidak takut? Mau mengajar firman Allah cuma untuk apa? Keuntungan saya. Kan ini bahaya. Hah? Ini saya ingat sekali ayat ini, saudara. Jangan sampai aku berkata salah tentangmu. Itu sebabnya saudara, aduh kasihan. Tuhan tolong. Jangan biarkan ada titik-titik penyesatan keluar dari mulut hambamu. Tolong lindungi aku Tuhan. Itu. So itu hari-hari minta-minta ampun. Kagak ada tak salah. Toh, lalu contoh Yesus berkata-kata. Tuhan Yesus selalu di sini diingatkan. Yesus bilang apa? Undur kau pembuat kejahatan. Ada bilang pas apa? Para pembunuh. Coba ya. Ini Yesus ya. Matius 7 ayat 23. Dia bilang apa? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba tolong cek. Kok orang bilang apa? Ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bernubuat, ini tuh dompet kejahatan. Bernubuat demi nama Tuhan. Mengusir setan demi nama Yesus. Tuh, membuat banyak mujizat demi nama Yesus juga. Baru ayat 23. Kok kejahatan apa udah bikin? Itu saudara. Saudara pikir kok gampang. Melayani Tuhan gampang toh? Apa tuh orang yang usir-usir setan? Setan takut sekali pat orang. Awas. Jangan sampai waktu baku dapat dengan Tuhan, undur kau, aku tidak mengenalmu. Hah? Tuhan? Oh Tuhan, bukan cuma pelayanan kita di dia. Tuh, mengerjakan mujizat. Banyak mujizat. Tuh, kita baking, semua orang cari pak kita. Kenapa? Aduh, kalau berdoa apa tuh pendeta itu. Aduh, semua sakit pokoknya. Tuh. Jangankan kusta. Tuh. Sedangkan sakit panu dia sampai yang akang. Tuh. Apa tuh panu? Panu di bahasa Inggris gogohia. Tuh tahu gogohia. Tuh. Orang sini kok bicara apa? Gogohia. Panu dang. Hah? Apa? Ya, sudah mengerti leh. Nah, tahu selama ini, tak cuma tahu itu gogohia. Apa ya? Berarti baku lain itu orang bahasa kan. Itu bahasa Ibrani itu gogohia. Jangankan kusta, kalau datang pada dia pendeta sampai yang akan napa kita panu, dalam nama Yesus panu jangan menyebar. Atau panu bagus engkau menyebar, supaya dia jadi putih. Tuhan sementara membuat dia berubah DP kulit jadi putih. Tuhan, semua dia baking dalam nama Yesus. Kong dia kaget, Tuhan bilang, undur kau pembuat kejahatan. Nah, kejahatan apa tadi baking? Ini ternyata sampai sekarang loh, ada pendeta-pendeta tertentu, ada tamang-tamang. Pasti kan aku tidak mengerti. Dia bingung kira-kira apa Kang ini Kang Ron?
Kalau saya sih langsung lihat apa? Teguran Tuhan terhadap jemaat Efesus. Coba jemaat Efesus kok apa dia salah? Gembala Efesus, coba lihat dulu. Wahyu 2. Saya langsung ke sana itu. Karena ini Yesus berkata-kata tuh. Wahyu pasal 2 itu juga Yesus berkata-kata yang kemudian Yohanes tulis. Tuliskan kepada malaikat jemaat Efesus. Ini, aku tahu segala pekerjaanmu. Dia bukan malas. Dia kerja. Titik 2, apa? Jaga kobong cingke, jaga padi, jaga ikan lele, ikan ubur-ubur. Toh, kadang tuh ubur-ubur dan ikan lele sedang naik daun. Ubur-ubur dengan ikan lele tuh sekarang. Jadi itu biar makan ikan marah ubur-ubur dan ikan lele. Iya. Biarnya enggak masuk gereja, yang penting makan ikan lele. Iya. Sopernale, gitu-gitu kan. Tuh. Masuk gereja nih, sopernale, ubur-ubur ikan lele. Iya, mana-mana aja. Aku tahu pekerjaanmu apa? Baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Bayangkan nih. Kalau ini gembala, bayangkan berjeripaya, tekun, ya, tidak kompromi. Ini loh, Efesus. Engkau telah mencobai, uji maksudnya. Ini orang-orang yang menyebut diri, oh kita ini apostle. Dia bukan gembala, bukan penginjil. Kita apostle. Apostle itu rasul. Beda ya. Bukan penginjil, bukan guru, bukan. Kita rasul. Ini Tuhan puji gembala Efesus. Kenapa? Karena sampai orang yang menyebut diri rasul dia uji dulu. Ini rasul benar atau rasul sesat? Dan itu Tuhan puji. Ini pendeta ini dia gampang sekali bilang-bilang orang sesat. Loh, ini salah satu yang masuk dalam daftar pujian untuk jemaat Efesus. Orang sekarang, oh ini pendeta tukang menghakimi ini. Bayangkan kita rasul kong dia masih mau nyanak percaya lagi. Tahu-tahu kita ini lulus sekolah rasul. Ya, sekarang ada saja sekolah kerasulan. Cari jo. Jadi ya sudah. Diwisuda sebagai rasul. Aduh. Duh biar pangmabo mar kita biar begitu kita rasul. Nih, ini Tuhan puji. Gembala Efesus apa? Dia nggak tahan deh orang-orang yang ngana ini backing. Yang betul man mengaku rasul. Dia kata biar bukan rasul, mar dia kata S3. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Engkau telah mendapati mereka pendusta. Lalu apa? Coba lihat. Kok bisa mereka engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku. Coba saudara. Ini kan luar biasa. Engkau tidak mengenal lelah. Oh Tuhan. Namun demikian aku mencela engkau. Oh Tuhan, ini sama dengan itu tadi tuh. Tuhan,
Kami mengerjakan banyak mujizat demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Bernubuat demi namamu. Melayani demi namamu. Oh. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi menurut saya saudara, Yesus bilang waktu itu, undur, aku tidak mengenal engkau. Pembuat kejahatan. Apapun yang mereka lakukan ternyata bisa dilakukan tanpa kasih. Kasih kepada Allah. Ini. Oh, dia punya karunia. Oh, backing mujizat. Masih berjalan lepe karunia. Hah? Padahal sudah tidak hidup benar. Tidak lagi dilakukan dalam kasih. Lu bayangkan saudara. Orang mau pimpin puji-pujian mau bahotbah, mau pimpin doa, mau apapun. Saudara bisa melakukannya tanpa kasih yang benar kepada Allah. Dan itu dicela oleh Tuhan. Sekali lagi, kalau cuma mau lihat catatan pujian tadi, luar biasa gembala Efesus. Luar biasa jemaat Efesus di mata Tuhan. Saya sering bilang, seandainya dorang masih ada sampai sekarang, dorang jadi gereja percontohan. Mau maju, kenapa? Mencontoh kepada gereja Efesus. Berjeri lelah. Tekun, tidak kompromi, tidak sabar terhadap para pendusta. Tapi ternyata bisa dilakukan tanpa mencintai Tuhan. Dia kalau pimpin puji-pujian, orang semua rasa hadirat Tuhan. Padahal dia sendiri soalnya tidak pernah ingat-ingat apa Tuhan. Dia nanti mau menyanyi, nanti mau pimpin lagu, nanti dapat ingat apa Tuhan. Kalau dia dapat kesempatan pimpin puji-pujian. Nanti dapat ingat Pak Tuhan kalau dia dapat bagian mau melayani. Kalau nyanda, dia bagian tidur. Iyo. Betul saudara toh. Betul, saya sampai takut sebenarnya. Takut sekali lagi. Ya. Tuhan jangan sampai. Ya. Kita ini semangat kalau kita mau melayani. Baru kalau kita mau dengar Pak orang kita tidur. Ada kan, saya tahu lah ada di beberapa tempat. DP gembala nanti mau keluar kalau sekelar puji-pujian. Jadi dia nanti keluar kalau dia semua khotbah. Ini cerita sungguhan saudara. Jadi ya sudah. Kalau dia semua, kalau bukan DP giliran khotbah dia duduk sampai tasono. Ya. Saya beberapa kali saudara diundang berkhotbah di gereja yang waktu saya berkhotbah bapak dan ibu gembalanya buka mulu di muka. Tasono, ini cerita betul. Ya, untung saudara karena jemaatnya bersemangat, kita semangat. Tuhan, DP gembala tuh kan so jago. Jadi DP gembala tidur aja. Marah apa DP cuma sama di singa lapar. Jadi kita semangat. Nah, melayani pada orang. Kalau gembala tuh kata tidak usah dilayani. Dia kan jago. Jadi dia kalau ada tamu yang melayani dia kurang bagian bobo. No? Kalau yang melakukan hal-hal yang mencengangkan. Tuh. Kalau dia yang berdoa, memang tuh yang berdiri, rubuh semua. Tuh, dia baru begini, orang serubuh, orang langsung tercengang. Dia ingin tahu, banyak sekali orang sebenarnya apa? Dia nggak mau rubuh, dia baru rubuh. Iya, berapa kali kok saya layani, kita susah mati tahan dia mau baru rubuh. Tapi lama-lama kita tuh rubuh, terpaksa kita lepas. Bukan kita ada tolak dia yang baru rubuh. Dan kata ini,
Ngana ini memang Roh Kudus sudah kasih rubuh atau ngana mau barubu? Tuh, caper. Cari perhatian pada ngana. Aduh, saya pernah lihat tuh. Orang rubuh pas di pinggir orang udah berdiri tuh. Kan pas berdoa di muka. Ini pendeta dari mana kata itu dia? Dari Jerman. Pendeta kata Jerman kata. Jadi ya orang Indonesia rubuh semua. Itu di stadion. Ya. Jadi kan orang ada di atas. Kong. Tadi di sebelah sini kok. Tadi ada bapak-bapak muda. Rubuh sana. Rubuh. Pokoknya tuh pendeta baru memulai berdoa dia rubuh di situ. Mari dia kan nyak baju mukanya. Jadi tuh orang dahaga-haga. Kong kita rubuh tuh dia. Kong dia so gelisah karena pendeta kan datang-datang. Kong siapa mau angkat dia dapat lihat sekali so gelisah. Dapat angkat dia begini. Dia bahu barang. Siapa boleh angkat kita. Berdiri jo sendiri bodok. Kong dia butuh lahir dia berdiri sendiri. Tenang hati rasa-rasa tak mau tanya. Benjol di mana? Dia baru tadi ya. Nggak terjadi apa-apa. Kaki dia sedikit deh. Ya. Baking. Saudara. Apa boleh? Bayangkan. Bisa ya. Mujizat. Oh pelayanannya luar biasa orang bilang. Padahal itu pendeta soalnya tidak mengasihi Tuhan. Dia cuma mengasihi orang-orang kaya. Yang mau kasih doi pada dia. Sudah pikirnya saya jaga sekali nih hati ini. Tuhan jangan sampai. Saya tertarik dengan uang mereka. Oh Tuhan tolong Pak kita. Oh saudara siang ya. Lain kali kan orang sendiri tuh ya enggak. Lain kali orang sendiri tahu orang hati. Nah itu yang saya doakan di hadapan Tuhan. Tuhan jangan sampai tapi kira kita masih betul padahal enggak. Jangan sampai saya berpikir saya ini masih tulus padahal tidak. Iya saudara. Lu bayangkan kalau semua mati. Lalu saya mati sebagai orang yang tidak tulus. Artinya saya mati di luar kasih. Kok masuk surga? Coba saudara lihat. Ya, masa lihat itu kumang nyandak kumang berdosa man gitu orang lihat. Coba orang lihat. Tuhan bilang apa? Mana dek? Saya terus yuk ayat itu. Enggak tadi. Wahyu tadi. Terus? Sebab itu apa? Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bayangkan saudara. Ada bikin mujizat. Di hadapan Tuhan dia sementara jatuh. Kalau orang kalau bilang jatuh itu dia berzina. Sudah lihat? Mengerjakan mujizat. Sementara hati sudah tidak tertuju kepada Tuhan. Itu kejatuhan sangat dalam. Sudah lihat? Gereja masa kini tidak lagi menganggap itu kejatuhan. Justru ngoni ini kok maksud lalu ngoni menghakimi. Siapa dah bilang kenapa ini? Ini Yesus bersurat ini saudara. Meninggalkan kasih semula. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bayangkan jatuhnya sangat dalam. Tuhan ukuran masalahnya. Masa jatuh sangat dalam kok masuk surga? Habis pikir ini mah. Aduh bayangkan. Jatuh sangat dalam. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang jatuh itu pendeta. Kalau seberapa DP perampuang. Sementara saya dengar ini coba tanya nih, ini masih hidup ini.
Ya, orang-orang tua ini zaman dulu itu pelajaran tempo dulu saudara. Kalau tuh jemaat kurang mandi-mandi pantai, pendeta pekerja kurang mandi-mandi pantai itu jatuh. Coba tanya, begitu zaman dulu. Jalan-jalan tuh mandi, itu jatuh dia nama. Kalau sekarang justru kalau ngoni so nyandak jalan-jalan, so nyandak diberkati dan ngoni. Ini pemahaman masih. Kalau pendeta jalan-jalan kan berarti kau banyak doi. Udah dia sudah so terkenal di Garuda, tuh, di Lion, pokoknya dia so terkenal di mana-mana, tuh, pramugari, pilot so kenal semua apa dia. Dari dulu dia 1 hari 3 pesawat dia naik akang. Jadi sudah dia kalau nanya pramugari, aduh Pak pendeta yang terkenal. Sementara kalau zaman dulu sekali lagi, bayangkan dulu heleman di pantai jatuh dia penama. Hah? Sekarang justru mau gimana ngoni ibadah pantai. Kalau dulu itu jatuh, kalau sekarang dorang mau ibadah pantai. DP ibadah berapa jam? Jangan lama-lama namanya juga di pantai. Orang ada banyak sekali permainan. Oh kasihan. Bukan ada banyak sekali acara ibadah, permainan, banyak sekali ada dari kaum wanita ada permainan tersendiri, tuh, for bapak dan ibu gembala permainan tersendiri, tuh. Mar kalau di gereja jangan lama-lama, mar kalau di pantai, usahakan sampai sunset. Dari orang mau foto bersama di sunset, hah? Kalau di gereja jangan terlalu lama ya pendeta. Semua mati lampu. Gitu tuh. Kalau di pantai, dom bawa makan siang, bawa snack tuh. Kalau sampai baru Riki malam masih ada makanan. Yang kan, ini gereja berubah fungsi. Hati-hati saudara ya. Itu yang saya takut. Tuhan, kalau sungguh Tuhan semua datang, jangan sampai Tuhan temukan ternyata saya tidak lagi berfungsi sebagaimana seharusnya. Kalau saudara yang mau jadi begitu, ya terserah Pak saudara. Tapi yang jelas kita mesti jaga diri. Jangan sampai kita pikir kita bagus-bagus, tapi di mata Tuhan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ada bagi ladang sapanya anda. Tapi kau tidak lagi beribadah dengan hati. Kau tidak lagi menyanyi dengan hati. Kau tidak lagi berdoa dengan hati. Tuhan masih sertai, dia bela namanya. Dia cuma bela namanya dalam hidup pendeta itu. Jadi waktu pendeta itu berdoa, mujizat terjadi. Tapi sebenarnya pendeta itu sudah tidak ada lagi di hati Tuhan. Kenapa tidak di hati Tuhan? Karena dia hati sudah tidak ada Tuhan. Dia ada backing ini cuma karena ini pekerjaan. Tuh? Oh iya, saya langsung ingat dulu ada pengerja di sini. Dia bilang begini, aduh Kak, kenapa kita waktu dia di Jakarta, dia mau gabung di kelompok itu. Itu kelompok terkenal. Dorang terkenal di televisi. Sampai TV swasta di Indonesia. Tuh, itu terkenal ya, kita sudah usah bilang DP nama acara. Mungkin saudara tahu. Tuh. Saya dengar dari anak ini saudara. Ya, dia bilang Kak, karena rupanya dia ada tamang juga di situ. Jadi ya dia mau coba gabung di situ. Karena itu jadi di situ tanpa orang bersaksi, ya. Tanpa orang minta didoakan. Mereka pelayanannya 24 jam sehari. Jadi jam berapa saja kamu telepon dan nanti dorang
Boleh konseling, didoakan. Jadi ini pengerja ini bilang, Kong, waktu kita di situ, Kong kita tanya pada orang, karena orang kan pelayanan doa. Jadi kita tanya. Jadi di sini doa puasanya bagaimana? Kong kata dorang baku haga, kong kita tawa. Tuh, ini pelaksana pelayanan ini yang sering tampil di televisi. Dong baku haga kata kong tawa, kong dia bilang begini, doa puasa. Torang sini bukan doa puasa, apa dang? Torang puasa berdoa. Jadi maksudnya nyandak berdoa. Dorang so puasa berdoa. Jadi sedang berdoa, dorang so puasa. Maksudnya dorang so nyandaknya berdoa. Jadi dorang bukan doa puasa, dorang puasa berdoa. Tapi mereka melayani doa. Saudara mengerti enggak? Tiap kali dorang baca. Ini napa ibu dari ini. Ya, terima kasih bu ya. Doa sudah dijawab Tuhan. Padahal doa enter berdoa soalnya pernah. Aduh. Itu. Jadi kalau saudara bilang, aduh ini aduh kasih yang saudara. Justru karena saya melihat toh pendeta-pendeta yang sedang meroket namanya dengan keadaan seperti itu. Saya sering toh jadikan ini kita pokok perenungan. Wahyu 2 dan 3. Jangan biarkan Tuhan. Jangan biarkan aku berpikir aku sementara giat melayani. Tapi ternyata di hadapan Tuhan kita nyandak lebih dari gembala Efesus. Nyandak sadar kalau kejatuhannya sudah sangat dalam. Akhirnya dia lebih rela. Pendeta mau apa? Ada kok acara. Mau jalan-jalan dulu. Udah mau atur itu pelayanan nih. Aduh. Sampai seperti itu saudara. Jadi saudara pikir ini takut sekali untuk itu. Betul saudara. Tuhan jadi saksi. Jadi kadang-kadang saya ada acara tertentu yang kita lebih rela tidak usah pergi. Kenapa? Karena bagaimana aku di mata Tuhan. Kalau itu cuma sekedar kumpul. Kalau saya masih melakukan misalnya, ya mungkin boleh bersaksi di situ. Saya masih rasa ada guna ini, kumpul-kumpul ini. Tapi kalau kumpul-kumpul kau cuma cari nyandak guna, berarti ini buang-buang waktu. Itu kejatuhan yang sangat dalam. Sadar saudara. Sini saya tidak lama pasca. Orang di sini yang tidak ada kegiatan lain. Pasca ingat Tuhan, ingat salibnya. Murid-murid ketakutan, kontoran sekarang justru pasca cari telur rebus. Baku lawang banyak. Aduh bayangkan. Udah dong semua lari karong. Sumba Pasca. Ada senam Sumba dalam rangka Pasca. Kasihan. Semua pokoknya Pasca. Sepak bola Pasca. Ada aku teh. Hati-hati saudara ya. Itu orang nyandak mau memperbanyak kegiatan supaya kenapa sampai gereja banyak kegiatan nyandak. Sungguhkah kau masih jaga hatimu? Tuh. Masih beres enggak di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan sampai ambe. Sekarang kira-kira saudara yakin enggak mau pergi surga? Hah? Oh Tuhan. Coba. Paulus bilang apa? Ini yang aku lakukan. Aku melupakan segala yang di belakangku mana? Filipi 3.
Filipi 3 ayat 13. Ini Paulus ya. Coba baca 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Paulus. Kalau saudara waktu tanya, siapa di sini yang sepunya Yesus? Torang, aduh kasihan. Sudah so lama kita dengan Yesus. Ini Paulus. Paulus bilang apa? Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Coba baca dari ayat 12 ya. Besok udah lihat deh, lebih jelas ya. Yang ku kehendaki ialah, coba sama-sama. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kemuliaannya, dalam kematiannya. Bagaimana? Menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Yesus mati di rumah sakit mana? Aduh kasihan saudara. Yesus mati di salib. Dihina luar biasa. Dan ini kerinduan Paulus. Kong saudara kerinduan apa? Minta le pendeta. Tolong pendeta sambayang akang. Supaya tapi kerinduan tercapai. Kong apa engkau kerinduan? Kira-kira Paulus ini bodoh sekali atau apa? Atau apa sekali? Orang yang pandai sekali. Orang berhikmat sekali begitu. Paulus katakan apa sekali? Yang kan. Paulus kerinduan apa? Artinya ini DP doa. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya. Lalu orang sekarang masa nguni jadi apa? Jadi anak Tuhan kok cuma ingat-ingat, cuma klaim-klaim tuh penderitaan. Ini Paulus bilang ini DP doa. Ini DP kerinduan. Menjadi serupa dengan Yesus dalam kematiannya. Supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara yang dari rindu berarti engkau mati kok masuk neraka. Nyanda alami kebangkitan. Sekarang coba saudara lihat. Ayat 12. 11 sudah tadi. Oh ya. Ayat 12 sudah lihat. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Paulus. Siapa Paulus? Menderita, lapar, di penjara, dicambuk. Karam kapal semua, kedinginan, kelaparan. Paulus bilang. Lalu ini dia. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau aku telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya. Saudara, udah sodapa. Orang sodapa kok dari dulu. Dalam pencapaian yang dia alami. Ya, proses hidupnya ini yang dia bikin. Aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi bukan cuma Tuhan yang telah menangkapku. Aku juga harus berjuang untuk menangkap dia. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapannya. Terus ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tak kira deh hadiah oto. Hadiah itu panggilan surgawi. Tuh, sekarang
yang tidak usah bapak cerita tuh surgawi pendeta. Duh, cuma bikin takut. Loh, itu hadiah. Panggilan surgawi itu hadiah. Waktu saudara tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu bukan bagi hadiah. For pendeta aja tuh hadiah. Orang dia tidak dapat hadiah kalau itu panggilan surgawi. Bagaimana apa? Betul, bagaimana? Tuhan orang sayang, nah Tuhan lebih sayang. Ya kalau lagi itu kotek apa? Kalau kotek menjadi kesayangan Tuhan kok, jadi kotek semua mati. Ya, pusing deh. Kalau pikir-pikir, bayangkan orang Kristen jago sekali tuh. Kalau dia menangis orang mati, orang sayang, kesiapan Tuhan lebih sayang. Tuh, aku menjadi kesayangan Tuhan atau enggak? Kalau kotek begitu, angkat tangan yang menjadi kesayangan Tuhan. Orang sayang, Tuhan hidup, semua mati kotek. Kasihan saudara, lihat semua cuma untung mulu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Jadi justru kalau semakin banyak orang mati, terpujilah nama Tuhan. Tuhan beri, Tuhan ambil. Terpujilah nama Tuhan. Orang cuma suka kalau Tuhan beri, Tuhan beri. Baru orang memuji Tuhan. Baru kalau Tuhan ambil, itu nanti tulis di krans. Aku sendiri tidak menganggap, aku sudah menanggap. Mendapatkan Yesus, oh Tuhan, itu lebih dari mendapatkan semua hal yang sebelum ini kita anggap itu menguntungkan. Lalu ini terus sampai Filipi 3, jangan sampai orang lupa DP ayat 7 dan 8. Oh, ini ayat paling gagah. 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Jadi saudara, bukan rugi karena kesalahan justru karena mendapatkan Kristus. Yang dulu kita anggap keuntungan, ternyata itu cuma kerugian. Tuh. Jadi bayangkan kalau gara-gara mau dapat ini, mau dapat itu, kong saudara justru melepaskan Kristus. Artinya, bayangkan, itu bukan keuntungan. Ya, orang yang belum menemukan Kristus dalam hidupnya, dia akan anggap semua tuh hal duniawi itu keuntungan kalau dia dapat. Mau jadi sama kaya dengan Elon Musk. Oh, jadi sama kaya dengan Mark Zuckerberg. Oh, tempo apa? Mau jadi sama dengan dia. Kalau mau jadi sama dengan Paulus, kita baru tahu ternyata Paulus begitu Iyo, ini apa ini Paulus pe impian. Nah, yang dulu merupakan keuntungan bagiku, kini aku menganggap rugi justru karena Kristus. Tuh, kong ayat 8. 3, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Tuh, jadi bukan cuma satu hal. Semua hal. Nah, ini orang mau suka bagaimana? Ini khotbah model begini. Tidak ada orang suka. Padahal waktu kau tidak suka, kau bukan tidak menyukai saya. Kamu tidak menyukai firman Allah. Karena ini perkataan Alkitab. Orang yang suka memang pendeta ini kalau berkhotbah. Dengan kata lain, kamu tuh bukan pengikut Yesus. Kamu sebenarnya bukan Kristen. Bukumu bukan Alkitab. Saya tahu dari mana? Ini semua dari tadi baca, ini ayat Alkitab. Ya, kata-katanya Paulus, kata-katanya Yesus, Tuhan kita. Dan ini perkataannya. Malahan segala sesuatu
aku anggap rugi. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semua. Nih, ya. Waktu mata hatimu ya tidak dicelikan, saudara akan melihat apa? Mendapatkan emas dan permata. Itu yang menguntungkan. Bayangkan sekarang tuh, ini kejahatan luar biasa, saudara. Bayangkan ini kejahatan dalam negeri. Tuh, colia ini segala bensin deng semua. Saya tanya, oh Tuhan, bayangkan. Orang dah anggap doh, jangan sampai di pompa sana kondong so campur-campur tuh apa. Ya elah, nin tahu dari DP sumber so campur. Tuhan, ini apa yang terjadi? So berapa tahun model begini? Hah? So puluhan tahun model begini. Orang tuh kaya raya. Saudara mau juga jadi kaya raya model begitu. Hah? Aduh, dia bos Pertamina ya. Aduh, kami mengundang Bapak bos Pertamina yang terhormat. Oh, ada bos Pertamina ya. Jangan lama-lama katut orang khotbah. Dia katut so mengantuk. Saudara bagaimana ya? Oh, siapa tuh bos Pertamina? Ada pancuri tuh. Apa? Pertamax. Kasihan. Oh, saya sampai kasihan Tuhan tolong. Oh, sungguh cuma satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Cuma satu kerajaan yang benar. Kerajaan Allah. Dan itu yang orang Kristen remehkan. Kerajaan sorga satu-satunya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang paling mulia. Hati-hati untuk justru meremehkan apa yang seharusnya kau muliakan. No? Di sorga, di depan takhta Allah, semua malaikat tua-tua semua sujud. Kong torang di bumi. Aduh. Kalau torang sementara dalam sungguh-sungguh ini, dalam perjalanan ke sorga, saudara akan tahu ini perjalanan yang paling mulia. Kehadiran dari Allah yang paling mulia. Dan torangnya tidak pakai. Torang pandang enteng. Kong makang perjamuan. Aduh, kasihan bayangkan. Darah dan tubuhnya. Yohanes pasal 6 ayat 53-54. Yesus bilang apa? Darahku benar-benar minuman. Dagingku benar-benar makanan. Ya. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, padanya, di dalam dia ada kehidupan. Kok ini tuh orang pandang enteng? Oh Tuhan. Yang saudara. Mau terima ini darah dan tubuhnya. Kontorang remehkan Tuhan. Aduh, Senin tahu mau bilang apa. Oh, tadi Paulus bagaimana? Berlari-lari kepada tujuan. Kalau saudara? Saudara lambat, orang lain lari. Saudara lambat, orang lain lari-lari. Ini saudara. Baik Tuhan yang sedendin. Bagus engkau langsung bawa dikubur. Apa sih kita sedang bekerja? Tidak Seberapa tinggi penghormatanmu kepada Tuhan? Seberapa tinggi? Sadar betapa dalamnya kejatuhanmu. Masalahnya masa kini orang tidak pernah menganggap yang model begitu jatuh. Acara dengan Tuhan dipermainkan. Dan orang tidak pernah menganggap kalau itu kejatuhan. Orang berdiri lelah dan semuanya tadi jemaat Efesus. Dan Tuhan bilang apa? Sadari betapa dalamnya engkau telah jatuh. Aduh. Selama pandang enteng Pak Tuhan. Maka kalau dia mati pasti masuk surga. Tuhan so tunggu-tunggu Pak Angko. Tunggu-tunggu mau lempar di neraka tahu. Saudara sekali lagi, ini keras seperti ini kenapa? Kita baking begitu terhadap diri saya. Doa pagi itu tuh doa. Doa mau ibadah itu tuh doa. Doa mau berjalan itu tuh doa. Kalau ada yang salah, ampun akang Pak kita.
Kalau ada yang salah Tuhan, jangan biarkan aku tidak tahu bahwa aku salah. Saudara bayangkan, salah satu fungsi firman Anda adalah menyatakan kesalahanmu. Itu 2 Timotius 3:16. Nah bayangkan, kalau khotbah tidak boleh lagi menyentuh kesalahanmu. Kau mau khotbah apa? Dengan kata lain kau bilang apa? Sudah nyandak usah ada firman Tuhan. Baba carita jadi muka kau bagerap. Saudara. Taruh ini di hati. Sehingga orang nyandak berpikir orang ibadah. Padahal nyandak ibadah. Seharusnya dari baca kata-kata Paulus tadi. Harusnya orang, sungguhkah kita sudah memperoleh Yesus? Kenapa saudara nyandak semangat? Dapat dia di situ. Harusnya saudara bisa bikin pengecekan. Oh, pantas kita nyak semangat. Ternyata sebenarnya aku belum ada di dalam Yesus. Yesus tidak ada di dalamku. Kalau Yesus sungguh ada di dalammu, kau pasti akan memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Oke. Mari orang berdiri.